Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Supriyadi. Saya Ranti Sumantri. Kami berdua akan memaparkan tentang rumah adat Melayu yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Saya sedang berada di rumah adat Melayu di Jalan Budaya Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Kutu Sibau Selatan. Rumah adat Melayu ini diresmikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu oleh Bapak Sukri, mewakili Bupati Kapuas Hulu. Rumah adat Melayu ini berdiri sejak tahun 2007 dan memakan dana 2,5 miliar. Berdirinya rumah adat Melayu berawal dari keinginan masyarakat Melayu yang mendambakan rumah adat yang akhirnya didirikan di Kedamin Hilir. Mendirikan rumah adat Melayu ini dengan susah payah, bahkan sampai sempat terjadi perdebatan untuk menentukan lokasinya di mana. Namun dari perdebatan tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Bapak Sukri, mengakui bahwa pendirian rumah adat Melayu tersebut memang susah payah, tetapi lebih susah lagi dalam pemeliharaannya. Oleh karena itu, menurut Bapak Sukri, diharapkan rumah adat Melayu ini dirawat, dipelihara dengan baik. Kita patut bersyukur dengan adanya rumah adat Melayu ini. Ada tempat berkumpul puak-puak Melayu yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dalam terus menjaga dan melestarikan seni dan budaya Melayu itu sendiri. Jangan sampai seni dan budaya kita ini punah begitu saja. Bentuk rumah adat Melayu ini yaitu berpanggung atau berkolong. Dan untuk tinggi tiang rumahnya sekitar 2-2,5 meter. Dan untuk bentuk atap rumah adat Melayu ini berbentuk lipat kajang atau atap curam yang berbentuk segitiga dengan tinggi kira-kira 30 derajat. Beginilah penampakan ruangan di dalam rumah adat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah adat Melayu identik dengan warna kuning dan warna hijau. Kuning merupakan warna kesultanan, sedangkan hijau merupakan warna kesukaan Nabi Muhammad SAW. Ruangan ini biasanya digunakan untuk acara pelestarian adat Melayu seperti terjepin. Meriam sendiri merupakan permainan tradisional suku Melayu. Beberapa ungkapan tradisional Melayu menyebutkan rumah sebagai cahaya hidup di bumi. Dalam pergaulan sehari-hari orang Melayu, rumah kediaman menjadi ukuran apakah seseorang bertanggung jawab terhadap keluarganya atau tidak. Arsitektur rumah tradisional suku di Kapuas Hulu syarat akan makna spiritual. Selain indah, arsitektur tradisional juga sangat dekat dengan alam, serta menjadi bagian dari tradisi masyarakat suku Melayu. Rumah adat yang tinggi merupakan antisipasi untuk menghadapi banjir di musim hujan. Ketika banjir datang, maka air akan mencari jalan keluarnya. Ini berbeda dengan desain bangunan modern saat ini. Cukup sekian penyampaian dari kami. Kami tutup dengan lapas. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena fasilitas di IKIP PGRI Pontianak sudah mendukung dan menunjang akreditasinya yang sudah bagus dan biaya semesternya yang terjangkau. Oh iya, sebelum kita mengakhiri dari video ini, saya ingin mengajak teman-teman yang baru lulusan SMA untuk bergabung ke Universitas IKIP PGRI Pontianak. Baiklah, cukup sekian pemaparan tentang rumah adat Melayu yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini. Baiklah, sekarang kita sudah bersama dengan Pak Arjoni yang untuk kita wawancarai. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan secara singkat sejarah rumah adat Melayu yang ada di tersebut. Jadi secara singkat, rumah adat Melayu yang berada di Kutu Sibau, ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu itu didirikan pada tahun 2007 dengan dana sebesar 2,5 juta lebih. Rumah adat Melayu itu berdiri di Kecamatan Kedamin, Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu di letaknya di ibu kota dan keberadaannya itu atas kemauan dan keinginan dari masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu supaya ada rumah adat Melayu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, bagaimanakah letak geografis rumah adat Melayu? Jadi secara geografis letak rumah adat Melayu itu
berada di Kelurahan Kedamin Hilir, ya, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Tusibau Selatan, Kabupaten Basudu. Intinya itu pasal sebuah kecamatan yang berada di ibu kota Kabupaten Basudu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aturan apa saja yang harus dipatuhi ketika mengunjungi rumah adat ini? Sebetulnya tidak ada aturan yang itu, cuman secara umum seperti biasa lah. Pertama, kita menjaga kelestarian rumah adat tersebut, tidak merusak, terus menjaga sampah, tidak buang sembarangan, dan tidak kalah penting tentunya kita menggunakan pakaian yang sopan dan rapi lah untuk masuk ke rumah adat tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa fungsi dari didirikannya rumah adat ini? Jadi rumah adat Melayu banyak sekali fungsi yang digunakan, di antaranya yaitu salah satunya adalah kegiatan event-event budaya Melayu biasanya dilaksanakan di tersebut. Dan itu juga misalnya ada resepsi pernikahan, atau ada pertemuan, ada perpisahan anak sekolah atau dan lain sebagainya lah. Semuanya bisa dilaksanakan di rumah tersebut. Lanjut pertanyaan selanjutnya, apa keistimewaan dari rumah adat Melayu ini? Jadi keistimewaan dari rumah adat Melayu tersebut adalah setiap ornamen dan tas tersebut menggambarkan ciri khas dan budaya kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu, terutama masyarakat Melayu yang ada di Kabupaten Basudu. Jadi masing-masing daripada struktur bangunan tersebut ada makna tersendiri. Pertanyaan selanjutnya, terbuat dari material apakah rumah adat Melayu? Rumah adat Melayu itu terbuat dari hampir pasti itu dari kayu. Contohnya ada kayu lian, kalau bahasa dulu kayu lian, ada kayu tokam, kawi, jadi itu bahan bangunannya. Pertanyaan selanjutnya, apa ciri khas dari rumah adat Melayu? Ciri khas dari rumah adat Melayu, satu itu rumah panggung, dua dindingnya itu kebanyakan dari kayu, terus atap rumah Melayu tersebut itu berbentuk lipat kajang atau atapnya curam yang berbentuk segitiga dengan tiang kira-kira 30 derajat lah. Itu ciri khasnya biasanya sih. Pertanyaan selanjutnya, jika kita berkunjung ke rumah adat Melayu di Sibau, apa sajakah yang dapat dinikmati di sana? Ketika kita berkunjung ke rumah adat Melayu yang berada di Sibau tersebut, pertama-tama kita menikmati ornamen ukiran ciri khas Melayu. Kedua, mengingatkan kita kepada rumah-rumah orang tua zaman dulu, ya seperti itu biasanya rumahnya. Jadi karena sekarang kemajuan pengetahuan ilmu teknologi, rumahnya sudah banyak berubah menggunakan beton langsung ke tanah. Tapi kalau zaman dulu rumahnya itu rata-rata rumah panggung pakai tiang. Ya, ketika kita berada di rumah adat tersebut, seolah kita berada di zaman dulu. Itu pertamalah kenikmatan yang kita rasakan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa rumah adat Melayu identik dengan warna kuning? Apa alasannya? Jadi warna kuning itu rumah adat Melayu identik dengan rumah kuning yaitu karena warna kuning itu menggambarkan kesultanan atau raja-raja, atau kalau di Malaysia itu rajanya raja itu dikenal dengan istilah raja yang dipertuan agungkan. Maka kebanyakan, dan memang kalau Melayu itu adalah kuning identiknya, dan itu menggambarkan bisa raja dan kesultanan pada zaman dahulu. Pertanyaan terakhir, apa yang membedakan rumah adat Melayu dengan rumah adat lainnya yang ada di Indonesia? Yang membedakan ketika kita melihat sepintas, langsung kita rasakan perbedaannya ketika melihat rumah adat Melayu dengan rumah adat lainnya, yaitu pertama warnanya, kedua bentuk atapnya, ketiga pondasinya, arsiteknya, intinya warnanya lah kita lihat. Ketika kita melihat warna kuning, ini adalah rumah adat Melayu, ini kan dari kapan. Jadi itu secara kasat mata perbedaannya bagi kita lihat. Baiklah, terima kasih kepada Pak Arjoni sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya-tanya. Ya,
saya juga mengucapkan terima kasih setelah bertanya kepada saya. Jadi hanya itulah info yang saya sampaikan berkaitan dengan rumah adat Melayu. Baiklah, sekarang kita sudah bersama dengan Bu Cindy Wulandari SPD yang akan kita wawancarai tentang rumah adat Melayu yang berada di Tusibau. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama. Bagaimanakah sejarah awal mula berdirinya rumah adat Melayu ini? Sebenarnya yang saya ketahui awal mula sejarah mengapa mereka mendirikan rumah adat Melayu ini itu sebenarnya dari keinginan masyarakat untuk menjaga seni dan budaya yang terdapat dalam suku Melayu yang ada di Kapuasulu. Ke pertanyaan yang kedua, apa alasan mendirikan rumah adat ini? Alasan yang mendirikan rumah adat ini terutama yaitu untuk tetap melestarikan seni dan budaya yang ada di suku Melayu Kapuasulu, sehingga orang-orang bisa melihat dan bisa mengetahui, bukan hanya orang-orang sendiri tapi oh di sini ada rumah adat suku Melayu. Kita bisa ke sana untuk liburan dan mendapatkan ilmu dan pelajaran tentang lebih dalam tentang seni dan budaya suku Melayu seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, makna dan filosofi apa yang terkandung dalam rumah adat ini? Makna dan filosofi dalam rumah adat ini tentunya tergantung dari segi kegunaannya untuk masyarakat seperti itu, karena rumah adat ini kan merupakan dari kesatuan budaya dari generasi ke generasi yang tentu banyak bermanfaat bagi masyarakat sekitar, terutama untuk suku Melayu. Pertanyaan berikutnya, tindakan seperti apakah supaya rumah adat ini tetap terjaga? Tindakan yang paling utama sih yang pasti untuk sering menggunakan tempat rumah adat tersebut dengan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat menggunakan tempat tersebut, atau misalkan saya selaku guru kan mungkin bisa mengenalkan kepada siswa sejak dini, misal ada rumah adat kita di suku Melayu ini terdapat di Tusibau seperti itu, atau misal bisa mungkin juga bisa berkunjung ke sana untuk sekedar wisata rekreasi kepada anak-anak, memberikan pengetahuan tentang rumah adat Melayu. Pertanyaan selanjutnya, apa manfaat didirikannya rumah adat ini? Yang pastinya untuk melestarikan seni dan budaya khususnya untuk suku Melayu Kapuasulu, terus untuk generasi selanjutnya biar mengenang tentang seni dan budaya yang telah diwariskan oleh generasi kita sebelumnya, nenek leluhur kita. Pertanyaan selanjutnya, fungsi dan kegunaan rumah adat ini untuk apa saja? Biasanya masyarakat di setempat memanfaatkan rumah adat ini sebagai tempat untuk resepsi pernikahan atau perpisahan anak-anak sekolah SMP, SD, SMA, dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan rutin seperti apa yang sering dilakukan di rumah adat ini? Sepengetahuan saya untuk kegiatan rutin yang sering digunakan di rumah adat Melayu ini itu seperti ya kegiatan seni dan budaya seperti kontes busana yang saya pengetahuan saya dan sebagainya. Itu. Pertanyaan selanjutnya, apakah arsitektur bangunan ini memiliki arti? Kalau untuk masalah arsitektur bangunan ini saya kurang paham ya, dan kurang tahu mengenai masalah tersebut, jadi saya tidak tahu. Untuk biayanya sendiri, apakah ibu tahu berapa jumlah anggaran yang digunakan untuk membangun rumah adat ini? Dari yang saya dengar ya, untuk anggaran pembangunan rumah adat Melayu ini sekitar 2,5 miliar bahkan lebih. Apa harapan ibu untuk rumah adat ini? Harapan saya ke depannya supaya rumah adat ini selalu terus dimanfaatkan oleh masyarakat, maupun masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat luar, terus seluruh orang Melayu, khususnya Melayu, untuk lebih memanfaatkan rumah adat ini untuk mengenalkan kepada halayak ramai. Apa harapan ibu untuk rumah adat ini? Harapan saya ke depannya supaya rumah adat ini selalu terus dimanfaatkan oleh masyarakat, maupun masyarakat di sekitarnya maupun masyarakat luar, terus seluruh orang Melayu, khususnya Melayu Kapuasulu, Terima kasih lebih kepada tertarik. Ibu Cindy sudah meluangkan waktunya untuk saya tanyakan. Baiklah, sekarang saya sudah berada di rumah masyarakat umum yang akan saya pertanyakannya. Pak, kami persilahkan untuk kenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Nama saya Anwar Satria. Saya warga Tusibau Utara, letaknya di Kedamin Hilir. Saya warga biasa, bertempat di sekitar kediaman rumah adat Melayu. Sekarang ke pertanyaan pertama. Di mana letak rumah adat Melayu itu, Pak?
Tepatnya yaitu di Jalan Budaya, Kelurahan Kedamin Hilir, Kecamatan Putesibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Yang kedua, apakah rumah Bapak dekat atau jauh dari rumah adat? Rumah saya tidak jauh dari rumah adat Melayu, sekitar 15 menit dari rumah saya berdekatannya. Selanjutnya, kapan berdirinya rumah adat Melayu itu, Pak? Untuk saya sendiri sih kurang tahu, cuman setahu saya yaitu di tahun 2007 itu mulai pembangunannya rumah adat Melayu di Putesibau. Ya, biasanya rumah adat digunakan untuk apa-apa saja. Kalau rumah adat Melayu biasanya untuk adat-adat pertemuan kegiatan kabupaten, kegiatan Melayu, baik itu perkawinan ataupun pertemuan dari provinsi. Contohnya seperti kegiatan dinas DPMD, dinas kabupaten, dan lain-lainnya. Ya, apakah boleh orang luar berkunjung ke rumah adat itu, Pak? Untuk warga yang berkunjung ke rumah adat Melayu itu tidak masalah dari luar, baik itu dari mancanegara atau dari luar daerah. Biasanya dari orang Jerman datang ke suatu kami kegiatan di adat Melayu. Bapak sering tidak berkunjung ke rumah adat? Kalau untuk saya sendiri jarang saya berkunjung, terkecuali pas ada kegiatan dari kabupaten, karena pas saya pun kerja di daerah kecamatan. Saya sering kalau pas ada kegiatan sudah 5 kali kunjung situ. Cuman untuk saya berfoto atau kegiatan lain itu jarang. Pak, rumah adat itu bagaimana? Menurut saya rumah adat itu sangat berguna pas saat ada kegiatan-kegiatan dari kabupaten, baik itu kegiatan Melayu, kegiatan acara pernikahan, sangat berfungsi. Siapa yang menjaga rumah adat itu, Pak? Yang menjaga rumah adat Melayu yaitu orang di sekitarnya, baik penjaga luar maupun di dalam. Setiap harinya ada terus dari masyarakat terdekat menyapu, mengepel, membersihkan atau menjaga gedung adat Melayu. Bagaimana kondisi rumah adat menurut Bapak? Apakah baik atau tidak? Kondisi rumah adat Melayu cukup baik, cuman ada kurangnya kolam di depan itu tidak ada air mancur, dan di ruangan samping ada beberapa tiang itu hampir saja putus, cuman alhamdulillah sudah ada yang direhab, baik itu yang gedung sebelahnya maupun WC. WC itu kemarin hampir rusak, cuman sekarang alhamdulillah sudah disemen dan diperbaiki. Apakah rumah adat itu pernah direhab, Pak? Untuk rehab pernah, cuman paling setahun sekali, itu sesuai dengan anggaran dari kabupaten. Untuk rehab, tiang sudah direhab, untuk halaman depan sudah disemen, dan di belakang itu juga sudah direhab, baik itu WC maupun jalan gertak samping. Pada Pak Anjar, terima kasih untuk sudah bersedia saya tanya-tanya. Ya, terima kasih sama-sama. Saya pun berterima kasih pada mahasiswa yang sudah mewawancarai mengenai pembangunan di Gunung Melayu. Sekarang saya sudah berada di salah satu rumah warga yang akan saya tanya-tanya. Untuk Bapak, kami persilakan perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sandi. Saya berasal dari kota Putesibau, yaitu di kawasan Kedamin. Mana letak rumah adat Melayu itu, Pak? Rumah adat Melayu itu letaknya itu di Jalan Budaya, Kecamatan Kedamin Hilir, Putesibau Selatan. Rumah Bapak dekat atau jauh dari rumah adat? Kalau rumah adat dari rumah saya itu cukup dekat. Dari sini ke rumah adat budaya itu kisaran 5 menit. Kapan berdirinya rumah adat itu, Pak? Sejak saya ketahui, rumah adat itu berdirinya sejak tahun 2007. Biasanya rumah adat itu digunakan untuk apa-apa saja? Rumah adat itu digunakan untuk acara kebudayaan, terus untuk acara kawinan, terus untuk acara keislaman untuk umat Muslim. Apakah boleh orang luar berkunjung ke rumah adat? Untuk perkunjungan dari warga-warga sekitar tentunya boleh, asal tidak merusak ataupun merusak fasilitas yang ada di kisaran rumah adat budaya itu. Apakah Bapak sering berkunjung ke rumah adat?
Kalau untuk perkunjungan saya cukup sering karena setiap ada acara saya selalu datang untuk menghadiri. Rumah adat Melayu itu baik atau tidak? Menurut saya baik rumah adat Melayu itu tentunya untuk memperkenalkan budaya-budaya Melayu kepada masyarakat sekitar, apalagi pada zaman sekarang ini. Siapa yang menjaga rumah adat itu? Tentunya rumah adat itu dijaga oleh masyarakat sekitar yang berada di kawasan rumah adat tersebut. Bagaimana kondisi rumah adat menurut Bapak, Pak? Menurut saya rumah adat sih cukup bersih karena sering dirawat, untuk bangunannya juga sering dicat-cat ulang, kebersihannya juga dijaga. Apakah rumah adat pernah direhab atau tidak? Rumah adat pernah direhab, pada bagian WC juga bagian tiang-tiang yang udah mulai Terima rapuh. kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu bersedia untuk saya tanya-tanya. Sekali lagi terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sekarang saya akan mewawancarai masyarakat yang ada di sekitar rumah adat Melayu. Mewawancarai Kakak, apakah boleh? Iya boleh, silahkan. Mana letak rumah adat Melayu itu, Kak? Letaknya di Jalan Budaya Kedamin Hilir, Putus Bawah Selatan. Rumah Kakak dekat atau jauh dari sini, Kak? Dekat, palingan 5 menit dari rumah saya. Berdirinya rumah adat itu, Kak? Rumah adat berdiri sejak tahun 2007. Biasanya rumah adat itu digunakan untuk apa-apa saja, Kak? Biasa untuk acara pernikahan atau perpisahan sekolah. Bolehkah orang luar berkunjung ke rumah adat Melayu? Boleh, tapi harus minta izin kepada pengurus. Kakak sering berkunjung ke rumah adat Melayu? Tidak, palingan pas waktu acara besok saja. Menurut Kakak, rumah adat itu bagaimana? Bagus karena merupakan suatu bangunan bersejarah yang harus dilakukan Menjaga rumah adat itu, Kak? masyarakat sekitar di rumah adat. Gimana kondisi rumah adat itu, Kak? Bagus karena sudah dihimbaukan untuk membuang sampah. Siapa yang meresmikan rumah adat itu, Kak? Diresmikan oleh Bapak Supri mewakili Bupati Sulu. Terima kasih, Kak, sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya-tanya. Iya, sama-sama. Itulah tadi wawancara kepada tenaga pendidik dan warga sekitar tentang rumah adat Melayu Kapuas Hulu. Sepatutnya kita harus bersyukur adanya rumah adat Melayu yang ada di Kapuas Hulu. Karena itu sudah suatu peninggalan sejak dulu kala. Sebaiknya kita harus menjaga karena itu budaya luhur yang harus kita lestarikan.